Hai Sobat Interested, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan bahas general tips untuk TOEFL ITP khususnya untuk reading section. Dan ini bersama saya, Bea, dari Interest Education. Oke, ini baik untuk yang paper based maupun yang online remote proctoring from home. Oke, nah ini beberapa tipsnya untuk hari H tes ya. Nah, teman-teman disarankan untuk langsung saja melihat soal walaupun belum membaca wacananya. Karena waktunya hanya 55 menit untuk 50 soal dan 5 wacana. Ya, jadi satu wacana reading itu untuk sekitar 10 soal. Kalau kita baca dulu wacananya, baru menjawab soal, waktunya nggak akan cukup, nanti keburu habis, gitu, oke? Nah, ketika kita melihat soal, kita pahami dulu nih pertanyaannya apa atau soalnya apa sih yang diminta, dan kita bisa juga lihat cepat pilihan-pilihan jawabannya apa, gitu. Nah, kita bisa juga langsung aja mengeliminasi pilihan jawaban yang udah pasti salah, kemudian kita bisa menebak dari pilihan-pilihan yang tersisa. Kemudian kita barulah cari jawabannya di wacana ya. Kita menggunakan kata-kata kunci yang ada di soal untuk mencari kira-kira paragraf mana yang berisi jawaban yang dibutuhkan, dan itu kita skimming atau scanning wacananya aja dengan cepat gitu ya. Dan begitu mendapatkan paragraf yang kira-kira mengandung kata-kata kunci dari soal dan berisi jawabannya, atau langsung ke kalimat yang bersangkutan, kita langsung baca dengan saksama, baca dari awal kalimat sampai akhir kalimat, kemudian kita analisis dan menyimpulkan kira-kira jawabannya apa. Gitu ya. Nah, jadi kalaupun tidak bisa langsung mengeliminasi pilihan jawaban yang udah pasti salah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah lihat dulu soal, tentukan kata-kata kuncinya apa, kemudian langsung cari dengan cepat di wacana, kira-kira kata-kata kunci ini ada di paragraf mana, dan barulah kita membaca kalimat-kalimatnya dengan saksama. Gitu ya. Nah, terus ingat juga bahwa untuk mengerjakan 50 soal ini, waktunya hanya 55 menit. Jadi, kalau misalnya kita dapat soal yang kayaknya agak lama kita jawabnya atau mentok, kita jangan mentok terlalu lama. Kita bisa skip dulu aja, lewatkan dulu, kemudian langsung lihat dulu aja soal berikutnya. Dan nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita bisa kembali lagi ke soal-soal yang terlewat tadi, yang kita masih ragu atau mentok. Atau kita tebak dulu aja kira-kira pilihan jawaban yang mana, kemudian move on, gitu ya, lanjut ke soal-soal berikutnya, dan ketika masih ada waktu, kita periksa kembali soal-soal yang meragukan itu. Itu ya, jadi ini tips umum untuk hari H-nya teman-teman, supaya kita menjawab dengan lebih cepat dan juga dengan lebih tepat gitu ya, tetap dengan lebih tepat. Jadi jangan lupa, jangan dulu baca wacananya baru lihat soal, tapi langsung lihat dulu aja ke soal, baru cari jawabannya di wacana. Oke? Nah, yang berikutnya adalah tips untuk persiapan menjelang hari H, gitu ya. Ya, nggak menjelang mepet-mepet hari H ya, teman-teman, tapi kalau bisa jauh-jauh hari juga, gitu. Dan ini yang akan membantu teman-teman meningkatkan skor teman-teman, gitu ya. Karena mau tips apapun, kita sebenarnya nggak akan bisa juga mendapatkan skor yang tinggi di reading section, kecuali kalau kita memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah advanced atau sudah mahir. Itu ya, jadi selama masih ada waktu untuk persiapan, yang seharusnya kita lakukan adalah kita meningkatkan kosakata kita, gitu ya, perbendaharaan kosakata kita, kemudian pemahaman kita akan berbagai macam pola kalimat dan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dan perlu juga diketahui kalau yang namanya kosakata itu bukan berarti arti dari kata per kata saja, tapi juga arti dari misalnya berbagai macam kata yang misalnya berpasangan atau berkelompok. Karena kalau berpasangan atau berkelompok ini mungkin punya arti tersendiri, gitu ya. Jadi kita harus meluangkan waktu, gitu ya, untuk dan berusaha untuk memperluas kemampuan dan pemahaman kosakata kita. Gitu. Inilah yang akan membantu kita memahami setiap wacana reading dengan lebih tepat ya, dengan lebih akurat. Jadi tidak asal-asalan, dan juga memahami soal dan juga pilihan jawaban di setiap soal tersebut. Gitu. Karena
reading section ini di TOEFL ITP menggunakan bahasa Inggris yang akademik dan level yang cukup advanced atau level yang mahir gitu ya. Jadi kalau memang mau dapat skor yang tinggi, ya perluaslah kosakata kita dan pemahaman kita akan pola kalimat dan grammar dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, jangan lupa juga banyak latihan soal ya. Kita bisa banyak latihan menggunakan latihan-latihan soal yang resmi atau yang standar TOEFL ITP. Dan kita nggak cuma sekedar kerjakan soal dan udah aja selesai, tapi juga kita pelajari apa yang sudah kita lakukan dengan benar seperti apa, dan juga apa yang masih salah. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut gitu ya, sehingga kita lebih siap dan lebih matang ketika kita mengikuti ujian TOEFL ITP yang resmi. Gitu. Oke. Nah, kalau video ini bermanfaat, silahkan like video ini. Jangan lupa subscribe juga di channel Interest Education. Follow kami juga di Facebook, Interest Education, dan di Instagram @interest.education. Silahkan share juga video ini supaya bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Dan kalau bisa, tag kami juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Stay tune for more juga kalau teman-teman perlu belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, atau mau ikut prediction test, atau mau konsultasi tentang kuliah di luar negeri, langsung chat kami aja, bisa lewat WhatsApp di 0821 1951 5452, atau email kami di contact@interestedu.com. Okay, again, stay tuned for more. Masih ada banyak konten tentang bahasa Inggris lainnya yang akan ada di channel YouTube kami dan juga di Instagram. Okay, so thank you for watching and see you in our next videos.